Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Raden Wirawan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang data flow diagram dan bagaimana cara merancangnya. Jadi, data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD, yaitu suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenalkan pada data tersebut. Jadi dalam DFD itu ada dua ahli yang mengemukakan komponen-komponen DFD. Ada menurut Jordan, DeMarco, dan ada menurut Gen dan Serson. Jadi yang biasa yang saya gunakan ada itu menurut Jordan dan DeMarco. Jadi yang membedakan cuman simbol dari proses dan data store-nya. Jadi dalam menggambar DFD ada beberapa komponen-komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama terminator, yang biasanya disebut dengan external entity. Kemudian proses, data store, dan alur data atau alir data. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan contoh yang menurut dengan DeMarco Jordan dengan studi kasus sistem absensi staf timik bina dinata. Jadi di sini saya akan membuat sebuah rancangan tentang sistem absensi, di mana sistem absensi ini dengan menggunakan webcam, yaitu untuk mengcapture wajah staf untuk melakukan absensi atau presensi. Jadi untuk penggambaran ini saya menggunakan Visio 2013 ya. Jadi mari kita lanjut dengan cara merancang DFD. Jadi ini saya menggunakan Microsoft Visio Professional 2013. Jadi ini tampilannya dari Visio. Ada beberapa space yang bisa kalian gunakan di sini. Ada basic diagram, ada workflow diagram, ada flowchart, kemudian ada workflow diagram, ada UML class. Jadi di sini ada beberapa, kalian bisa memilih sesuai dengan yang kalian mau gunakan. Jadi mari kita masuk saja di black drawing. Terus kita pilih more step-nya, di mana data flow diagram yang mau terletak. Biasanya data flow diagram itu masuk di bagian software database ya. Kemudian kita pilih software, kemudian kita pilih data flow diagram space ya. Jadi untuk data flow-nya sudah ada di sini ya. Semua komponen-komponennya ada beberapa di sini. Ada data proses, ada eksternal, kemudian ada data store, dan selanjutnya sebelumnya kita atur dulu bagian size-nya. Kita menggunakan size A4 saja, dan biasanya kalau kita merancang untuk data flow diagram bentuk kertas itu kita pakai landscape. Oke, kita kembali ke home. Pertama kita pilih teks dulu untuk menulis judul dari rancangan kita. Seperti tadi kita gunakan sistem absensi staf ya, bisa Stimik, Bina Adi, Nata ya. Kemudian selalu kita kembali ke pointer tools ya, supaya lebih stabil kita geser ke tengah ya. Ini bisa kita lihat ini sudah di tengah. Terus kita mulai perancangannya. Untuk proses DFD kita harus mulai dari yang pertama itu use case ya. Kita harus bukan use case, yang kita harus mulai dengan konteks diagram ya. Jadi di konteks diagram ini kita masukkan pertama proses yang pertama, yaitu sistem absensi
ya. Kita masukkan satu buah proses, kemudian kita klik 2 kali, tulis sistem absensi staf, ya. Terus di dalam sistem absensi staf ini siapa yang berpengaruh, ya, artinya siapa yang berperan dalam sistem absensi, itulah eksternal entity-nya atau terminatornya. Karena di sini adalah sistem absensi staf di STIMIK Bina Adinata, jadi yang melakukan absensi adalah staf. Jadi kita tarik di sini, terus ini bisa dibesarkan, dikecilkan, ya. Nah, pindah, kemudian kita klik 2 kali, tulis di sini staf, ya, staf. Terus kalau misalnya staf ini sudah melakukan absensi, kepada siapa dia melakukan pelaporan. Jadi ini laporannya akan dikirim kemana atau siapa yang akan menilai absensinya. Jadi misalnya yang akan menilai adalah direktur, jadi kita tambahkan lagi terminatornya atau external entity-nya di sini. Terserah kalian mau letakkan di mana, ya, mau di bawah atau di samping kanan atau di samping kiri, ya, terserah. Yang jelasnya di sini external entity-nya yang kedua itu direktur, ya, direktur. Oke, jadi kalau misalnya sudah kita ketahui bahwa staf yang akan melakukan absensi dan yang diberikan laporan adalah direktur, selanjutnya kita buat diagram alirnya, ya, supaya lebih jelas lagi. Kita tarik di sini, kemudian kita sejajarkan, kemudian satu lagi di sini. Oke, ini kita pakai ke point tool, kemudian kita ketik dan digeser supaya lebih seimbang. Oke, kita perbesar layarnya supaya kelihatan, ya, sini. Oke, jadi di sini staf akan melakukan absensi. Jadi kita bisa pilih teks, kemudian kita tulis di sini data staf, ya. Kemudian di sini juga data absensi, ya, karena staf yang melakukan data absensi dan data staf. Kemudian untuk direktur kita pilih laporan, ya, teksnya, kemudian kita ketik sini laporan absensi. Oke, kita pergi ke point tool lagi supaya ini lebih rapi. Kita tekan, kemudian bisa digeser. Oke, ya, laporan absensi. Dari proses laporan atau sistem absensi ini bukan cuman kepada direktur saja laporannya, tetapi juga kepada staf untuk mengetahui apakah staf juga sudah melakukan absensi atau tidak, supaya ada laporan atau umpan balik dari sistem ke staf. Jadi kita cari lagi, ambil lagi alir datanya, ya, kita pasang ke sini, kemudian kita arahkan ke staf. Untuk cara kedua, kalau misalnya kita tidak menggunakan teks, kita bisa langsung klik 2 kali ini, kemudian ditulis laporan absensi, ya. Ini cara kedua. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang cara pertama atau cara kedua dalam penulisan data alirnya, ya. Untuk ini mungkin untuk diagram konteksnya untuk yang pertama sudah selesai. Jadi staf akan memberikan absensi ke dalam sistem, dan sistem ini akan memberikan laporan absensi kepada direktur, begitu pula kepada staf. Jadi itulah dalam penggambaran konteks diagram kita hari ini. Jadi setelah itu kita kembali ke pointer, kemudian kita kecilkan dulu supaya semuanya kelihatan. Jadi inilah sistem absensi staf Bina Adinata. Jadi untuk menyimpan file dari Visio, kita langsung saja Ctrl S, ya, kemudian kita pilih di mana tempatnya. Tetapi kalau misalnya kita mau menyimpannya dalam bentuk gambar,
ya, kita pilih file, kemudian